saya. Iya, sedikit lagi. Dan apa ini? Kubis? Aha, ini juga dan itu juga. Ya, kita panen. Lalu di bagian ini kita mulai menanam. Keren! Aku keren! Baki sedang apa? Ayo buka pintunya. Hari sudah siang. Iya, sebentar. Aku sedang sibuk. Kau kemana saja? 3 hari kita tidak ketemu. Banyak kerjaan untuk kita di luar. Sebentar ya. Kamu kan tahu, aku tidak ada waktu untuk itu. Kerjaanku menumpuk. Sampai-sampai punggungku sakit sekali. Aku tidak kuat lagi. Buah labuku harus di double klik. Ayo masuk. Kamu bisa lihat ladangku yang sangat keren. Panenku sukses. Aku menjadi miliuner. Tapi Baki, itu tidak nyata. Lebih baik ini daripada yang aslinya. Begitu sampai di level 5, kamu akan merasa jadi petani sungguhan. Nah, Bjorn, untuk hari ini kamu yang mengurus kebun ya. Aku tidak punya waktu. Sebentar ya, panen raya ini penting untukku. Dia harus menyiram tanamannya. Labu itu harusnya bukan diklik, tapi dipetik. Dan Baki sudah tahu itu. Aku ada ide. Wah, apa ini? Ada game baru? Iya, baru saja rilis. Gamenya pakai efek virtual reality. Apa itu? Membuat kita seolah ada di dunia nyata. Efeknya seperti sungguhan. Bahkan di dalam game ini, kau juga bisa menikmati strawberry. Wah, kalau begitu aku harus mencobanya sekarang. Ayo cepat, kapan aku bisa mulai main? Aku sudah tidak sabar. Pakailah. Ini kacamata khusus dan sarung tangan canggih. Wah, keren. Ini aksesoris gamenya ya? Iya, benar. Nah, sekarang balikkan badanmu. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Aku tidak bisa percaya kalau ini sebuah video game. Bagaimana mainnya? Perlu pakai joystick? Tidak perlu tombol. Kacamata itu pengganti layar monitor. Dan sarung tangan itu pengganti tombol untuk mengontrol. Tinggal mendekati objek dan gunakan tanganmu. Kau akan merasa seperti dalam dunia nyata. Enak sekali. Rasa stroberinya benar-benar seperti asli. Game ini keren sekali. Ayo, sekarang kita mulai. Gamenya dahsyat kan? Daripada kamu hanya duduk saja di dalam rumah. Iya, sangat dahsyat. Gamemu lain dari biasanya. Mudah-mudahan rasa sakit di punggungku ini hanya virtual saja. Kalau kamu sering keluar rumah, maka kamu akan kebal terhadap rasa sakit. Terima kasih Bjorn. Tapi habis main game seperti ini, jangan lupa menekan pause. Aku mau masuk dulu ya. Aku mau standby dulu sampai besok pagi. Aku harus istirahat. Besok aku menghadapimu sampai level tertinggi. Berburu keindahan di alam liar.
Iha! Siapa yang meletakkan pohon sembarangan? Kita tidak bisa lewat. Baki! Bjorn, halo. Kamu sedang apa? Halo Baki, aku si awan putih sedang mengawasi alam liar. Tadi mengamati alam liar. Coba lihat, mana itu alam liar? Mana alam liarnya, Bjorn? Aku tidak melihatnya. Alam liarnya sudah terbang. Tadi kau yang mengagetkan mereka. Untuk mengamati alam liar, kita itu harus hati-hati dan menjaga jarak. Oh, dari jarak jauh ya? Maaf ya, hutan ini berbunyi kalau aku sedang berjalan sambil menghentakkan kaki. Mungkin aku berbakat dalam hal berisik. Oh, aku akan cari cara mengamati alam liar dari jarak jauh, walaupun aku akan tetap berisik. Bukan ini. Ini juga. Ini juga bukan. Bukan yang ini. Oh, ini dia. Wah, dengan alat ini aku bisa mengamati alam liar kapan saja. Oh, aku perlu mengetes alat ini dulu. Iya, bagus. Ciki, kamu akan jadi alam liar untukku. Wah. Ciki, alam liar, berhenti. Ciki, berhenti. Kemana ya alam liarku kabur? Aku tidak melihatnya. Benar juga. Bjorn pasti kagum dan terheran-heran melihat ini. Seperti yang sudah diketahui oleh semua ilmuwan alam liar tidak menyukai bunyi berisik. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Mereka yang mempunyai bakat dalam membuat kegaduhan untuk membantu mereka penemuan terbaru oleh Baki, yaitu alat pengamat alam liar. Lihatlah. Nah, sekarang kita sudah punya alam liar yang tidak terjangkau. Sekarang kita tekan tombol pembesar dan dengan tenang kita teliti si alam liar ini. Setelah itu, kita taruh alam liar ini kembali ke alamnya. Itu gampang, sangat praktis, dan tidak berisik. Bagus sekali kan? Sivilisasi. Baki tahu tidak, sivilisasi itu memang bagus. Tapi kami di utara melakukannya dengan cara yang agak berbeda. Dan aku akan menunjukkannya. Hebat juga ya. Ini cara menikmati alam liar. Benar sekali. Kalau kau tidak mencolok, maka akan semakin kelihatan apa isi alam semesta. Oh, ternyata ini yang dinamakan alam semesta. Cara menyembuhkan pohon. Baki, kau di mana? Katanya mau memancing. Ayo kita pergi. Baki, aku sudah menunggumu. Maaf ya, aku tidak bisa. Kau ini di mana? Kau sedang apa? Hei, jangan. Berhenti, Baki.
kesakitan. Lalu kau pikir pohon itu tidak kesakitan? Pohon ini sakit. Ini kan cuma pohon. Tidak mungkin dia sakit. Pohon ini hidup. Dia juga kesakitan. Tahu tidak, kau sudah menyiksanya. Aku menyiksanya? Tidak, aku tidak menyiksa pohon, cuma memasang kabel internet. Kesempatan besar sudah terbuka. Semua teknologi canggih terpasang di rumah kita. Hebat kan? Aku suka sekali. Lalu demi internet kau tega membunuh pohon ini. Kau kejam sekali. Tapi ini kan cuma pohon. Memangnya kenapa? Pohon seperti ini banyak di hutan. Aku nyalakan sekarang ya internetnya. Ayo kita lihat. Lihat hutan kita dari luar angkasa. Aku tidak mau lihat pohon malang ini dari luar angkasa. Kau sudah menyakiti dia. Coba lihat, dia merana. Kasihan sekali. Kamu ini aneh sekali ya. Hei Bjorn, ilmu pengetahuan sudah maju dan canggih. Kamu malah masih memikirkan pohon. Aku tidak butuh teknologi canggih yang bisa membuat pepohonan menjadi merana. Kau main internet saja sendiri. Kenapa dia marah begitu? Aku kan hanya memasang kabel internet. Wah, sudah bisa dipakai. Wah, ini dia. Hei, Bjorn, sudahlah. Jangan marah seperti itu. Aku tidak marah. Tapi pohon apel ini kesakitan. Sudah seharian kusiram, tapi tetap saja layu. Ya sudah, Bjorn. Kita perbaiki saja pohonnya. Kamu kan tahu tentang ranting dan daun. Bilang saja apa yang kamu perlu. Aku akan membantumu. Aku kan ahli dalam memperbaiki. Bagaimana? Kamu mau? Kau ini benar-benar tidak mengerti. Pohon ini adalah benda hidup. Tidak bisa diperbaiki. Dia cuma bisa disembuhkan. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Jadi sebenarnya kamu tidak tahu cara menyembuhkannya bagaimana ya? Kalau begitu, kita bertanya pada siapa? Kita harus menanyakan ini kepada siapa ya? Aku juga bingung. Oh iya, tanya saja pada internet. Ya, kita cari caranya. Dia sudah membaik, tinggal sedikit lagi. Kami akan merawatnya. Dia pasti akan sembuh. Nah, kamu lihat kan, tanpa teknologi kita tidak bisa apa-apa. Bagaimana? Sekarang kamu sudah mengerti belum? Bagaimana pentingnya kemajuan teknologi? Mengerti, tapi ada syaratnya. Dengan teknologi canggih jangan sampai kita merusak lingkungan, baik itu pohon ataupun bunga. Jangan sampai alam kita rusak. Nanti tidak ada lagi yang bisa kita lihat dari luar angkasa. Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Pencipta keajaiban. Hei Ciki, kamu sedang apa? Tidak bisa menangkap capung ya? Ciki, kamu beruntung. Kebetulan aku sudah merakit perangkap capung super keren. Coba lihat, kita tekan tombolnya saja. Hop! Itu sudah Ciki, silakan, kamu bisa memakainya.
Ruby. Kamu sedang apa? Hai Baki, aku sedang menjemur pakaian. Ruby, kenapa begitu menjemur pakaian? Nah, ini spesial untukmu, penemuanku yang paling mutakhir. Lihat saja, mesin turbo pengering cucian. Begini caranya. Nah, satu lagi ditambahkan ke sini. Kalau semuanya sudah, sekarang kita tekan tombolnya. Nah, sudah jadi kan? Bagus tidak? Silakan dipakai. Hebat. Terima kasih ya Baki. Halo Bjorn, sedang apa berbaring di sini? Selamat siang, Baki. Aku sedang menikmati pemandangan daun berguguran. Daun berguguran? Hah, masa ini namanya daun berguguran? Tada! Coba lihat Bjorn, yang ini namanya daun berguguran. Baki, apa-apaan kamu? Maksudmu apa Bjorn? Daunnya berguguran kan? Sepertinya harus dipoles lagi. Yang lain sudah oke. Benar kan Bjorn? Baki, aku lebih suka daun yang gugur secara alami. Sebenarnya ya Baki, keindahan alam tidak akan mungkin ditiru dengan kecanggihan teknologi. Coba lihat itu, pelangi itu indah sekali bukan Baki? Mengagumkan. Pelangi itu, iya memang indah. Makanya aku bilang tidak mungkin kita bisa meniru keindahan pelangi itu. Benarkah? Kalau begitu, sekarang aku pergi dulu. Aku akan merakit mesin pelangi. Aku persembahkan ke hadapan kalian semua penemuan yang paling mutakhir, yaitu mesin pembuat pelangi. Tada! Wah, hebat sekali. Baki, sepertinya ada yang tidak benar dengan pelangimu itu. Ah, ini bisa diperbaiki. Tenang saja. Sebentar ya. Ya, ini sebentar. Harus diatur lagi di sini. Sedikit lagi. Pasti bisa. Sebentar. Yang ini di sebelah sini. Ya, diatur lagi. Baki, aku pulang dulu ya. Besok saja aku lihat pelanginya. Tunggu dulu, Ruby. Ini sedikit lagi. Kalian akan melihat pelangi bersama-sama. Sebentar ya. Ayo, bagaimana ini? Baki, kamu hebat. Wah, itu kan aurora kutub utara. Hebat. Aurora? Wah, bukannya itu pelangi ya? Bukan, ini aurora seperti yang ada di utara. Aurora? Wah, kebetulan sekali. Memang ini yang aku mau. Untuk apa pelangi buatan? Pelangi kan sering muncul di sini. Kalau aurora kan hanya ada di utara. Terima kasih banyak, Baki. Wah, coba lihat. Ada bintang jatuh. Ya, aku tidak sempat menyampaikan keinginanku. Baki, mau kemana? Aku, sebentar ya. Aku akan membuat mesin bintang jatuh untuk kalian. Kalian tunggu saja di situ. Kebun sayur. Hai Bjorn, kenapa benih-benih kamu sebar seperti ini Bjorn? Halo, Baki. Aku bukan menyebar benih, tapi aku sedang menanam sayuran-sayuran organik. Sayuran organik? Apa itu? Aku ingin tahu. Begini, kau tanam benih di tanah, lalu biarkan saja dia tumbuh alami. Namanya ekologi. Memangnya bisa tumbuh secara alami? Untukku di sini perlu penggunaan teknologi sivilisasi. Halo Bjorn, halo Baki. Sedang apa kalian? Hai, Ruby. Ruby, kami sedang menanam sayuran.
Bjorn memakai metode organik dan aku teknologi. Wah, hebat. Aku memetik stroberi dulu ya. Sampai jumpa. Nah, Bjorn, kebun sayurku pasti keren hasilnya. Tapi benihnya harus ditanam di mana? Membidik! Amunisi! Tembak! Keren! Bagus! Ya, sudah ditanam. Sekarang apa lagi ya? Oh, harus disiram. Bjorn, ini apa ya? Yang hijau ini tidak mirip sayuran. Itu tanaman gulma. Di kebun sayurku juga ada itu. Itu bukan pengganggu. Gulma kan juga dari alam. Iya, di kebunmu memang tidak berpengaruh. Tapi untuk kebunku, ini adalah pengganggu. Harus dibasmi dengan segera. Ini, rasakan. Aha, kamu dan kamu. Ya, rasakan. Bjorn, apalagi ini? Tenang, ini cuma hama. Tapi buat kebun sayurku ini bukan pengganggu. Kan masih dari alam. Tapi untuk kebunku, ini adalah pengganggu. Ciki, kita Oh. berantas semua hama. Biarkan alam yang menjaga semuanya. Terserah kamu saja. Aku akan menambahkan pupuk untuk tanaman sayurku. Oh, Teman-teman, aku bawa stroberi untuk kalian. Bagaimana kebun sayur kalian? Bagus, tidak ada gulma dan juga tidak ada hama. Pupuknya juga kaya manfaat. Teknologi. Ruby, ini kebun sayurku. Tidak pakai bahan kimia. Ekologi, organik. Wah, hebatnya. Ekologi, teknologi, panennya mana? Panennya sepertinya di sini. Ini ada. Tidak ya. Sepertinya di sini. Sebentar aku cari ya. Pasti ada. Di mana kamu? Tomatku. Harusnya ada di sini, tapi harus kucari dulu. Ketemu juga. Ini dia. Wah, buahnya tidak besar. Ini pasti gara-gara kamu ya. Kenapa gara-gara aku? Karena kamu membiarkan gulma di sini. Di sini tidak ada hubungannya. Teman-teman, kalau ekologinya Bjorn digabung dengan teknologinya Baki, bagaimana? Bisa panen tidak? Tidak tahu juga. Belum pernah kami coba. Kalau begitu baiklah, aku pergi dulu. Bagaimana? Kita coba ya, Baki. Coba apanya? Ayo kita coba gabungkan. Ya, baiklah. Tapi tolong, tanpa tanaman gulma. Setuju. Tapi tolong jangan terlalu canggih. Nah, sekarang bagus semuanya. Benar kan, Baki? Iya, benar. Aku sudah memikirkan ini sejak awal. Kira-kira seperti ini. Ramalan cuaca. Pertandingan bulu tangkis resmi dimulai. Hore! Hei, Bjorn, jangan lengah ya. Aha, baiklah. Kita main sekarang. Siap, mulai! Selesai! Pertandingan selesai! Seri! Hah?
kita main sekali lagi. Iya, boleh saja. Cepat berteduh. Kenapa tiba-tiba hujan? Tidak bisa bertanding. Seandainya kita tahu ramalan cuaca dari awal, tidak akan seperti ini. Kita kan bisa melakukan pertandingan atau tidak. Kita bisa saja tahu ada satu tanda hujan di tradisi rakyat banyak. Ayo kita keluar. Aku tunjukkan caranya. Bjorn, hey Bjorn, apa tandanya? Tunjukkan. Perhatikan saja di mana burung terbang. Kalau terbangnya rendah, berarti hujan akan turun. Kalau terbangnya tinggi, berarti cuaca akan bagus. Mana burungnya? Tidak ada sama sekali. Kita tunggu saja. Aku punya ide. Akan kurakit mesin peramal hujan. Jadi kita tidak butuh burung dan tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Ciki, Ruby, ayo ikut. Ahem. Saat ini saya persembahkan kepada hadirin semua mesin peramal hujan. Caranya sangat mudah. Kita masukkan Ciki ke balon ini, lalu dia akan terbang ke angkasa. Begitu hujan mulai turun, Ciki segera melempar ke darat. Beres kan? Apa ada pertanyaan? Nah, Ciki, begitu kamu lihat hujan, segera melapor. Wah, itu burungnya. Terbang tinggi. Hore! Berarti hujan tidak turun. Teman-teman harus tahu. Wah, Ciki, kamu basah kuyup. Berarti di atas sana hujan ya? Hujan akan turun ke sini. Aku harus mencari Bjorn. Baki, cuaca akan cerah. Bjorn, hujan akan turun. Tidak, Baki. Cuaca cerah hari ini. Tidak, Bjorn. Hujan akan turun dengan segera. Tidak cerah. Hujan. Teman-teman, lihat, turun salju. Turun salju. Wah, berarti kita tidak bisa mengadakan pertandingan. Benar. Sepertinya sekarang aku perlu membuat alat peramal salju. Bjorn, apa kau punya alat ski? Oh iya, main ski. Kalau begitu, Baki, ayo kita main bulu tangkis ski. Ide yang bagus kan, Baki? Mulai. Tangkap pukulan super hebatku. Bagus! Camping. Ciki, ambil! Sekali lagi ya. Ambil! Wow, pintar sekali. Kamu berhasil menemukan bolanya. Cari lagi. Hei, Baki, Bjorn. Kalian sedang apa? Halo, Ruby. Besok kami camping ke hutan yang jauh. Camping? Ciki, besok kita ikutan camping. Wah, tidak bisa, Ruby. Anak perempuan tidak boleh ikut. Kenapa? Karena sangat berbahaya dan medannya sangat sulit. Yang benar,
Tapi saat camping kita kan bisa bikin api unggun dan bakar sate sosis. Aku mohon ajak aku ya. Baki, kita ajak saja dia. Boleh ya? Ayolah Baki. Ya sudah, boleh. Tapi jangan bawel ya. Tidak akan aku janji. Hore. Ciki, tidak usah dibawa bolanya. Ayo cepat. Tunggu dulu. Ini jalannya kemana? Ha, aku sudah mempelajarinya. Robot alarm, siapkan rute tempuh ke tempat yang paling indah. Rute sudah siap. Perjalanan ke tempat tujuan ditempuh dalam 1 hari. Ikuti jalur kanan. Aku tidak percaya pada robot itu. Lebih baik aku tandai saja pakai ini. Untuk jaga-jaga. Kita menuju ke jalan setapak berikutnya. 100 meter lagi belok ke kanan. Kalian sudah sampai di tempat tujuan. Wah, bagus sekali. Benar-benar indah. Saat hari cerah, berlari dan bermain. Kita nyanyikan lagu dan membaca Ya, bersama. camping memang asik. Ya, semua sudah siap. Robot alarm, pergi ke rumah. Rute ke rumah disiapkan. Wah, baterainya habis. Bjorn, kamu membawa cadangan baterai tidak? Tidak, Baki. Aku tidak punya. Lalu bagaimana caranya kita pulang ke rumah? Ikuti buah beri saja. Buah beri apa? Kemarin aku menebar buah beri. Di sepanjang rute kita dari rumah kemari, aku menebar buah beri. Beri liar. Kamu menandainya. Kamu pintar juga ya. Bjorn, kamu sudah pantas untuk menjadi pencari jejak. Sekarang, ayo kita pulang. Sekarang kamu mengerti kan kalau navigator alami tidak akan pernah mengecewakan. Tenang saja, ini kan ada kompas. Apa itu kompas? Kompas yaitu benda yang bisa menunjukkan arah utara dan juga arah selatan. Yakin rumah kita di utara? Aku tidak tahu juga. Kompas yang ini tidak berguna. Teman-teman, aku tahu caranya pulang ke rumah. Kalian lihat ya. Ciki, cari bolanya. Ikuti Ciki, jangan sampai ketinggalan. Hore, kita sudah sampai. Ciki, kamu memang navigator yang hebat. Besok kita pergi camping lagi. Aku boleh ikut ya? Boleh, tapi bolanya ditinggal di rumah. Lobak raksasa. Kenapa semangka harus ada bijinya ya? Bijinya kan tidak berguna. Coba ada ya, semangka tanpa biji. Baki, itu sudah dari sananya. Kalau semangka ini tidak berbiji, tidak bisa berkembang biak. Tidak bisa bagaimana? Tidak ada yang melarang kan? Aku ada ide. Aku ambil semangka dan tanaman yang lain, lalu dicampur. Aku bisa membuat frambozen di botol yang tumbuh menjadi selai. Pohon apel langsung berbuah kue apel. Dan semangka yang langsung berbuah jadi balon udara. Kenapa
Kenapa tidak dari dulu ya? Bagaimana caranya? Ada saja. Nah, ini adalah hasil temuanku yang terbaru. Mesin penyilang tumbuhan. Caranya sangat mudah. Kita masukkan ke sini semangkanya. Lalu buah lain tanpa biji. Ruby, kamu punya tidak? Aku punya lobak. Lobak? Memangnya tidak ada yang lain? Sudah, ini juga bisa. Kita masukkan saja sekarang. Bagaimana? Dan pencet tombolnya. Sudah beres. Lalu kita siram sekarang. Kita tunggu saja. Baki, pasti lama menunggunya. Tidak apa-apa, aku kan selalu sabar menunggu. Ku tunggu sambil duduk, sampai semangkanya tumbuh, aku tidak akan beranjak. Hah, bosan. Biarkan saja tumbuh sendiri. Ayo main bola. Hore, main bola. Ruby, kamu satu tim dengan Baki saja ya. Hore, go. Oper ke aku bebas. Baiklah, tendangan bebas dari sini. Kenapa kalian bengong saja? Ayo lari ke gawang. Kalian melihat apa? Apa itu? Baki, bukannya kamu ingin semangka yang tidak berbiji? Iya, aku mau begitu. Lobak raksasa. Ayo kita bongkar. Asik. Aku bisa bikin kue. Kita bongkar yuk. Ruby, minggirlah. Yang sebesar ini harus digali dengan sekop. Beres. Sekarang sudah bisa dicabut. Kita tarik saja pakai tangan. Pakai tangan. Wah, tidak bisa. Belajar padaku. Ini cara ilmiah dan tidak butuh sekop. Hitung mundur. 3, 2, 1. Lepas. Ya, dia hilang. Kamu kenapa menggalinya dalam sekali? Memangnya siapa yang menanam lobak itu? Aku kan menanam untuk kita. Kita semua. Aku hitung. 1, 2, 3. Bejorn, tolong bantu aku. Ayo, keluarlah. Iya, ayo. Ayo sedikit lagi. Ciki, kamu juga harus bantu. Sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Berhasil. Ya. Wah, besar sekali. Tidak aku sangka. Besar sekali. Asik. Kamu bisa bikin kue. Silahkan dimakan teman-teman. Ini kue khas buatanku. Kue lobak. Lobak lagi. Aku tidak sanggup lagi. Baki, kenapa? Makanan ini kan enak sekali. Sudah seminggu ini kita makan ini terus. Wah, Baki, lihat itu. Wow, apa itu? Wah, itu adalah balon semangkaku yang sudah matang. Kacamata Baki. Halo Baki, ayo main di luar. Kita bikin buket dari daun-daun yang berwarna-warni yuk. Iya, sekalian main kapal-kapalan di genangan air.
Di luar dingin sekali, tidak enak, juga basah. Brrr. Baki, kamu itu hanya sedang jenuh saja. Apa itu? Itu tidak bahaya kan? Jenuh itu membuat kita malas, tidak mau berbuat apa-apa. Baki, ayo, main dan jalan-jalan. Tidak mau, aku tidak tahan dengan cuaca musim gugur. Udaranya dingin dan juga hujan. Aku ingin sekali melihat matahari, bunga, dan juga sungai. Oh iya, aku ada ide. Lihat, Bion, lembaran daun yang sangat indah. Hai, ini aku. Hei Baki, apa yang kamu pakai itu? Ini kacamata khusus. Ini canggih. Dengan ini bisa melihat semua yang kita mau. Ini, cobalah. Ah Baki, ini semua tidak benar. Tidak benar. Maksudmu apa? Aku bisa main dan jalan-jalan. Wow, hebat. Ini benar-benar keren. Aku suka. Wow. Wah, coba lihat ini. Bagus. Kemana dia? Kacamata itu membuat Baki melihat sekelilingnya berbeda. Ya. Baki, berhenti. Itu lumpur. Nanti kamu kotor. Lumpur apa? Ini kan kapal fregat milikku. Oh, laut. Aku suka sekali dengan laut. Baki, ayo kita pulang. Sekarang di sini sangat dingin. Kalian ini kenapa? Hidup kan sangat indah. Dengar, Baki, itu bukan laut, itu lumpur. Sudahlah, kalian jangan seperti itu. Biarkan saja. Sudahlah Baki, buka kacamatamu itu. Baki, kamu semakin aneh saja. Ada apa ini? Kenapa dingin sekali? Wah, ini lumpur. Kenapa kalian hanya berdiri? Tolong aku keluar dari sini. Kacamata itu berbahaya. Lebih baik melihat apa adanya saja. Aku lebih suka seperti ini. Lebih enak. Sebentar lagi musim dingin. Kita bisa main ski, berseluncur di es. Kamu benar sekali, Bjorn. Musim dingin itu sangat keren. Hah? Teman-teman, lihat. Salju turun. Hore! Ayo kita membuat orang-orangan salju. Gampang saja. Ruby, kue pie buatanmu benar-benar nikmat. Terima kasih. Terus terang saja, aku memikirkan resep kue ini selama seminggu. Apa? Selama seminggu? Memangnya apa yang susah? Ini kan hanya kue, bukannya robot. Kalau begitu, kamu saja yang buat. Ah, ini gampang. Sekarang kamu coba untuk merakit apa ya? Walaupun hanya sepeda, bisa tidak? Baiklah, akan aku coba. Baiklah, setuju. Bjorn, kamu penengahnya. Mudah. Nah, pertama-tama
aku butuh oven. Bentuk ovennya harus bisa menampung semua bahan kue. Kuenya akan matang sendiri. Yang seperti ini tidak ada. Wah, malah bagus. Akan kurakit sendiri. Baiklah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari pemilihan warna. Sepedaku akan berwarna merah muda. Ada bintik-bintik ungu, stangnya berwarna kuning. Berarti rodanya juga berwarna kuning. Seperti menyesuaikan warna sepatu dengan tas. Tempat duduknya berwarna putih, seperti puding busa. Rantainya akan berwarna-warni seperti pelangi. Cantik sekali. Aku sangat pintar. Nah, apa yang akan kita masukkan? Untuk membuat kue pie cherry, kita memerlukan cherry. Tentu saja. Untuk membuat kue pie cherry kita butuh buah cherry. Untuk membuat kue pie apel kita butuh apel. Untuk membuat kue pie Iya, frambozen aku kita mengerti. butuh. Nah, sudah beres. Sekarang apa lagi yang kita butuhkan ya? Oh iya, madu. Coklat. Dan untuk adonannya, maka aku membutuhkan telur. Telur ular boleh juga, cantik kan? Tapi masih ada yang kurang, tepung. Berikan yang banyak. Tepung tidak akan merusak kue kan? Ya kira-kira begitu. Beres sudah. Nah, detail ini dari mana saja ya? Kita mulai dari warna merah muda. Benar juga, frambozen dengan krim susu. Nah, bintik ungu kita akan gunakan dengan blueberry. Stang kuning, pisang pasti cocok. Nah, untuk roda kuning, kita potong saja buah nanas. Untuk roda karetnya, kita buat dari lapisan coklat. Tempat duduk yang putih dari parutan kelapa. Rantai sepeda warna-warni dari marmalade saja. Nah, tinggal memasak. Nah, sekarang perlihatkan apa yang kalian buat. Bagi yang lebih dulu, dia kan yang memulai. Baiklah. Ini kue pie superku. Ayo Bjorn, kamu coba. Wah, keras sekali. Keras. Tunggu sebentar ya. Nah. Hah? Siap. Tidak Aku tidak mau mencicipinya. Nanti gigiku patah. Nah, Ruby, sekarang giliranmu. Perlihatkan sepedamu. Baiklah, sepedaku yang cantik sekali. Duduklah, Bjorn. Wah. Tidak bisa dipakai. Biar saja, yang penting sepedaku cantik dan enak rasanya. Teman-teman, menurutku kalian seri. Sekarang silahkan jabat tangan. Ya, baiklah. Bukan keahlianku untuk membuat kue. Apalagi aku, merakit sepeda saja tidak bisa. Oh iya, Ruby, kamu mau aku berikan hadiah oven ajaibku tidak? Aku mau. Aku akan buatkan kue pie untuk kalian. Karena sisa bahan sepedaku masih banyak. Siang abadi. Teman-teman lihat, itu rasi bintang kura-kura. Mana? Oh iya, benar. Yang itu paus. Benar, paus. Kalian tidak bosan ya melihat titik putih di langit gelap terus? Sebenarnya untuk apa malam hari ya? Buat apa? Bagaimana maksudmu? Memang perlu. Tidak perlu. Coba saja kalian hidup tanpa malam. Pasti lebih produktif karena tidak perlu tidur kan? Tidak bisa dibayangkan bagaimana hebatnya. Kalau begitu, aku merakit mesin pengganti matahari saja.
Inilah mesin pengganti matahari. Lampu dengan tingkat cahaya ratusan giga mega kilowatt. 4 propeller super kuat akan mengangkatnya ke udara. Sudah beres. Kita tidak perlu matahari lagi. Oh iya. Nah, begini. Sudah beres. Wow, keren! Terang benderang! Wah, hebat! Hup, hai Bjorn. Ayo kita main. Sebentar ya, aku gosok gigi dulu. Untuk apa? Kamu kan tadi sudah gosok gigi dan kamu belum tidur sama sekali. Benar juga. Aku kan belum tidur. Enak kan? Kalau tidak ada malam, kita ke tempat Ruby yuk. Hai Bjorn, hai Bucky, lihat. Sejak tadi malam aku merajut syal ini. Bagaimana pendapatmu? Aku sudah bilang kan, hidup tanpa malam hari itu sangat keren. Ruby, tolong bawa ke sini kuenya. Madunya juga ya. Selai, biskuit, dan permen coklat. Tapi, apa tidak kebanyakan buat sarapan? Memangnya kita sedang sarapan? Sarapan itu kan setelah tidur malam, sedangkan kita tidak tidur. Sekarang saatnya siang abadi, jadi kita selalu makan siang. Selamat datang, siang abadi! Wah, enak sekali hidup tanpa malam hari. Kita lebih produktif, iya kan? Benar tidak, Bjorn? Iya, aku tidak mengerti. Buat apa kita tidur di malam hari? Hai Bucky! Aku Bjorn. Oh, maaf. Mana Bucky? Aku di sini. Oh, halo Bucky. Teman-teman, kalian tidak mau tidur? Tidak. Aku mau, tapi sebentar Kalau saja. aku ingin sekali. Aku sudah mau roboh. Aku tahu. Kita harus menambahkan daya terang lampu pada mesin pengganti matahari. Pasti nanti kita segar lagi. Bagaimana? Sebentar ya. Ayo, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita tidur dulu sebentar, lalu kita perbaiki mataharinya. Iya, tidur memang nikmat. Apa sebaiknya tidak usah diperbaiki saja? Oh iya, Ruby, itu ide yang bagus sekali. Oh iya, Bjorn, itu rasi bintang apa? Rasi bintang kepiting. Kalau yang itu apa? Merak. Malam hari itu sebenarnya penemuan yang hebat. Bjorn, yang di sana itu apa ya? Bjorn, Petualangan Ciki. Wah, ada kisah menarik yang terjadi dengan Ciki. Ciki siap-siap ya, peluncuran mulai. Kami ingin supaya Ciki bisa terbang. Hore! Akhirnya Ciki bisa terbang. Hei Bucky, kamu apakan itu? Bukan aku, tapi angin. Ya ampun, Ciki. Ayo kita ke sana. Kita harus mencari Ciki.
Begini ceritanya. Ciki berjumpa dengan Cikini. Mereka saling menyukai satu sama lain. Cikini membawa Ciki ke kotanya. Ternyata di hutan ini ada sebuah kota yang penduduknya seperti Ciki semua, tapi tidak mirip semua. Penduduk kota ini sangat sekali ingin terbang kembali ke rumah mereka yang berada jauh di sana. Tapi kapal terbang mereka rusak parah, tidak bisa diperbaiki karena tidak ada suku cadang. Mungkin karena barang impor. Tentu saja semua penduduk kota tersebut menyukai Ciki karena Ciki adalah anak yang baik. Begitu raja muncul, raja yang tegas tidak menyukai pendatang. Sang raja mengusir Ciki. Ciki begitu sedih dan kecewa, tapi tidak ada yang berani menentang raja. Tiba-tiba Ciki berpikir, kalau aku tolong mereka, mereka akan menerima aku, kan? Ciki bergegas kembali ke kota, membawa baling-baling untuk kapal terbang mereka. Akhirnya semua penduduk kota bersiap untuk perjalanan jauh. Cikini mengajak Ciki untuk bergabung. Dan setelah dipikir-pikir, akhirnya Ciki pun setuju. Ciki terjatuh ke dalam hutan. Angin pun menerbangkan kapal terbang itu begitu jauh dan ikut di dalamnya Cikini. Wah, Ciki, ternyata kamu di sini. Penasaran juga, Ciki melakukan apa ya selama jauh dari kita? Wah, ada tamu. Wah, Ciki, mereka mencarimu. Demikianlah akhir kisah ini. Kalian bisa saja tidak percaya, tapi kisah ini nyata. Robot asisten. Bernyanyi dan bermain. Saat hari cerah. Enak sekali. Kita nyanyikan lagu dan juga membaca bersama. Selamanya selesai. Aku dapat sekeranjang penuh. Baki, kamu petik banyak tidak? Aku memetik sedikit, tapi semuanya adalah pilihan. Tidak seperti kamu, asal petik saja. Sudah selesai. Keranjangku sudah penuh. Kalian ini memetik buah beri, ngambil jamur. Kalau begitu, aku harus segera merakit asisten. Aku persembahkan ke hadapan Anda sebuah penemuan baru, robot asisten. Bagaimana menurut kalian? Wah, hebat. Robot asistenmu bisa apa saja. Pokoknya apa saja. Misalnya, memetik buah frambozen.
keren sekali. Panen buah beri sebanyak ini cukup untuk membuat 100 botol selai. Baki, menurutmu kita pakai umpan apa? Roti saja. Apa? Roti? Begini saja. Kita pakai robot asisten. Ah, dia. Memangnya dia bisa menangkap ikan? Tentu saja. Coba lihat. Ini ikan untukmu. Ayo kita ke rumah Ruby. Lalu, jadinya kita tidak perlu memancing, Baki. Untuk apa membuang waktu? Ambil saja ikannya. Kita ke rumah Ruby sekarang. Hai Ruby, coba lihat hasil tangkapan kami. Bagaimana kalau kita masak pai ikan saja? Aku belum selesai masak sari buahnya. Tidak usah khawatir, robot asisten siap membantumu. Oh, wow. Iya, hebat juga robot asistennya. Biar aku yang menuangkan sari buahnya ya. Lalu, aku melakukan apa? Wah, sudah beres. Sekarang kita bisa bermain bola. Bjorn, tangkap ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Bagaimana kalau kita cari harta karun saja? Bagaimana kalau kita foto pakai kostum aneh, teman-teman? Kamu sudah menyebalkan, robot asisten. Kita main badminton. Ah, tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Lagi-lagi dia yang mau main. Ini menyebalkan. Wah, aku punya ide. Teman-teman, kita butuh ember berlubang. Sepertinya berhasil. Kalau begitu, sekarang ini kita diam-diam bisa bermain bola. Bjorn, cepat tendang. Kenapa diam saja? Atau kamu butuh robot asisten untuk menendang bola? Ah, tidak, terima kasih. Biar kita saja yang mengerjakan sendiri. Ah. Baki, tolong dong. Ayo, arahkan ke sini. Tadi kalian tidak mencoba main sepak bola ya? Sudah, Baki. Tapi bolanya menyangkut di semak-semak. Wah, kalian takut dengan semak-semak. Sini, aku tunjukkan. Tolong ya, Baki. Tenang saja, memang itu rencanaku. Nah, semak jelatang, hadapi ini. Waduh, aku berlebihan ya. Hore, aku dapat bolanya. Terima kasih, Baki. Kamu sudah seperti dinas penyelamat saja. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Baki, tolong. Tiba-tiba saja TV-ku jelek gambarnya. Baiklah. Sang ahli siap bertugas. Bisa saja ini karena antena. Aku pasang antena sebentar ya, biar nanti kulkasmu juga bisa jadi TV. Pasti keren.
kuat, ukurannya terlalu besar. Tapi tidak usah khawatir, untuk berjaga-jaga, kita perkuat dengan selotip. Sekarang gambar TV-nya sudah bagus. Ada channel barunya lagi. Hore, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Buku ucapan terima kasih ada di samping rumahku. Kalau kamu mau catat. Baki, tolong. Ada bayangan aneh di atas kebunku. Tidak usah panik. Kita tangani sekarang. Aha. Wah, itu antenanya si Ruby. Begini saja, Bjorn. Aku akan membuat cahaya buatan yang lebih bagus dari cahaya matahari. Ups, lagi-lagi aku berlebihan. Tanamannya terlalu cepat tumbuh. Hei Bjorn, kamu panen yang cepat saja ya. Baiklah, terima kasih Baki. Penolong, itulah julukanku. Kenapa Ciki? Kamu butuh bantuan? Sebenarnya hari ini tidak ada penerimaan pelanggan. Lalu kamu datang ke sini tidak memakai antri. Kamu tidak boleh begitu. Iya, ada apa? Katakan saja. Baki, tolong kamu kembalikan semuanya seperti semula. Iya, akan aku kembalikan. Tapi capung raksasa ini mengancamku. Bjorn, kita sembunyi di hutan saja. Sepertinya sembunyi di hutan sudah tidak bisa. Lari, kita ke rumah Ruby. Bagi, siaran TV juga muncul dari setrikaanku ini. Antenamu sepertinya mau jatuh. Ruby, itu salah. Bukan sepertinya mau jatuh, tapi segera jatuh. Awas! Baki, tolong diperbaiki. Baki, kamu sedang apa? Aku mau menanam lagi. Menurutku, kamu sia-sia saja. Lagi-lagi aku berlebihan. Pengamat bintang. Gayung, beruang yang besar, beruang kecil, Cassiopeia. Baki, Kamu tiduran terus? Ayo main. aku sedang tidak bisa, Baki. Lihat, aku sedang belajar. Beruang yang besar, beruang yang kecil. Peta galaksi luar angkasa. Kamu mempelajari bintang-bintang ya? Karena setiap beruang putih harus mengenal semua rasi bintang di langit. Kalau begitu tidak akan hafal. Seharusnya kamu melihat bintang-bintangnya. Tapi mana ada bintang yang kelihatan di siang hari? Kalau malam hari, peta tidak bisa dibaca. Kita pengennya tidur. Kalau begitu, kamu harus ke planetarium. Kemana? Itu tempat yang bisa melihat bintang, baik siang maupun malam. Memangnya di hutan kita ada planetarium? Oh iya, tidak ada. Ya, kalau begitu aku belajar dari peta bintang ini saja. Oh, di hutan memang tidak ada, tapi di tempat aku tinggal ada, akan ada sebentar lagi.
Aku perlu ini. Mampir ya setengah jam lagi. Nah, di sini kita gantung gayung. Wah, keren juga. Ini yang paling penting. Oh, Bjorn, kamu tepat waktu. Ayo masuk. Planetarium. Wah. Hati-hati, Bjorn. Kamu tidak terluka kan? Jadi ini planetariumnya. Kenapa semua digantung di tali? Bjorn, tali itu tidak usah diperhatikan. Kamu lihat, yang ini misalnya, rasi bintang beruang besar. Ini semua persis seperti gambar di bukumu itu. Sebenarnya hampir. Nah, yang ini rasi bintang cangkir. Bahkan beberapa cangkir. Yang tadi ada yang pecah. Ini palu untuk apa? Ya, di langit tidak mungkin tidak ada rasi palu kan? Makanya aku gantung di pojok. Coba kamu lihat. Masih ada tempat kosong, iya kan? Tunggu, Bjorn. Kamu mau kemana? Kamu mau ngapalin bintang-bintang? Bjorn, Kamu marah ya? Aku singkirkan palunya. Kalau memang tidak ada rasi palu, berarti memang tidak ada. Sayang juga. Di langit sama sekali tidak ada palu. Bjorn, aku bisa memperbaiki itu. Jadi, kamu bisa belajar. Aku lebih baik belajar dengan alam. Aku tidak bisa belajar dengan planetariummu. Hah, Bjorn? Lihat, ada kunang-kunang. Itu mirip dengan rasi gayung. Bukan, kalau itu rasi beruang besar. Cassiopeia. Dengar, Bjorn. Kamu tadi bilang kalau kamu mau menghafal rasi bintang dengan alam. Itu jadi kenyataan, kan? Alam sendiri yang menunjukkan rasi bintang pada kita. Lihat, Baki, yang itu mirip rasi bintang singa kecil. Nah, kalau yang itu ikan. Yang ini Persi. Yang itu Orion. Wah, Scorpion. Aquarius. Yang itu hampir Bima Sakti. Burung hantu mengatakan kalau itu bukan Bima Sakti, tapi hujan bintang. Sekarang kamu sudah tahu bahasa burung hantu ya. Tapi sebenarnya burung hantu itu bilang kalau sekarang sudah malam. Kita harus tidur. Kalau begitu, selamat malam, Bjorn. Selamat malam, Baki. Sampai jumpa. Jalan-jalan. Halo, Bjorn. Kamu sedang apa? Hai, Baki. Aku sedang persiapan untuk jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan? Aku ikut ya. Boleh? Kenapa tidak? Tapi jangan jalan kaki. Nanti terlalu jauh kita akan lelah dan juga kita bisa tersesat. Bagaimana menurutmu? Tidak akan tersesat. Lihat, aku bawa kompas. Oh, aku punya ide. Kamu punya tali tidak? Wah, keren. Bagus sekali. Besok pagi kamu ke sini dan jangan lupa bawa perlengkapan. Selamat pagi. Kau sudah siap ya? Apa itu, Baki? Ini balon udara untuk perjalanan kita. Ayo, Bjorn. Cepat naik. Kita berangkat sekarang. Tidak, aku tidak akan terbang. Aku bukan beruang yang terbang. Kenapa? Balon ini kan membawa kita dengan barang perlengkapan. Kita tidak akan tersesat atau kehilangan arah. Aku tidak akan terbang kemana-mana. Lagi pula cuaca tidak bagus. Oh ya, aku mengerti. Sebenarnya kamu takut terbang kan? Aku tidak takut. Bjorn! Aku takut, Bjorn! Aku takut! Baki!
tidak kenal daerah ini. Bjorn, kira-kira berapa lama kita terbang? Selama angin masih bertiup, kita pasti akan terbang terus. Iya, kamu benar. Jangan bepergian dengan balon udara. Ayo kita pulang, jalan kaki. Tapi ke arah mana? Kita diterbangkan jauh, dan aku juga tidak tahu jalan. Aku juga tidak tahu, tapi tadi kamu bilang bawa kompas. Oh iya, tapi ku taruh dalam ransel dan ketinggalan di rumahmu. Ya ampun Bjorn, kita harus bagaimana sekarang? Kamu tahu tidak? Aku rasa kamu benar juga. Bepergian dengan balon udara itu bisa saja. Aku punya ide yang sangat bagus. Keren juga idemu ini. Bagus, semua kelihatan dari sini. Hei turis, diarahkan saja. Kemana arahnya? Ke kiri. Ya, itu gunung api kita. Sekarang ke kanan. Maju ke depan. Sekarang kita gantian ya. Aku juga mau terbang, Baki. Baki, itu menara kawatnya. Arahkan ke kanan ya. Hei Baki, ke kanan bukannya ke kiri. Oh ya. Oh Baki, rumahmu kelihatan. Hore, kita berhasil. Bjorn, keren sekali ya perjalanan kita. Besok kita camping ya. Apa? Kamu kenapa, Bjorn? Kenapa ketawa? Apanya yang lucu? Resep kuno. Suara apa itu? Selamat siang, ayo masuk. Selamat siang. Aku terlalu cepat datang ya? Tidak, sudah hampir siap kok. Apa hidangannya? Roti isi? Bukan roti isi. Lalu apa? Kue tart? Bukan, tunggu saja. Lalu apa? Kue pie? Bukan pie. Es krim ya? Bukan. Lalu apa? Sebenarnya kita makan apa hari ini? Nah, ini dia. Silakan coba. Resep kuno dari utara. Apa? Ini sup? Iya, orang-orang tua kami bilang agar bertahan di musim dingin, kita perlu makanan yang membuat tubuh kita sehat. Di sup ini ada kol, kentang, jamur. Tunggu sebentar. Kamu kan bilang makan siang kita berbeda dari yang biasanya. Iya, memang ini menu istimewa. Namanya adalah sup para raja. Dan aku sudah membuka sekaleng jamur putih. Terima kasih, Bjorn. Aku sedang tidak ingin memakan sup. Lebih baik aku makan keripik saja. Aku tidak begitu lapar. Sudahlah. Kalau memang tidak lapar, kenapa kau makan keripik? Itu tidak baik untuk kesehatan. Musim panas akan berakhir, di mana kita akan cari bahan makanan. Ya sudah, selama musim salju, aku akan tidur. Jadi untukku tidak akan ada bedanya kan? Keripik ini enak. Tapi orang-orang di utara selalu bilang, Di utara lagi. Kalian semua ketinggalan zaman. Kamu sendiri kan yang bilang. Ini adalah resep kuno. Nah, yang ini dari pabrik. Gampang bikinnya dan juga canggih. ya sudah, kalau kamu tidak suka dengan masakanku, silahkan kamu masak sendiri saja. Bjorn, jangan marah seperti itu. Kamu mau aku memasak makanan yang enak untukmu? Tunggu sebentar ya. Aku ciptakan resep yang baru. Resep terbaik. Ya, ayo. Wah, ini terlalu sedikit. Apa ya makanan favoritku? Oh iya, selai marmelat kesukaanku. Oh,
enak sekali. Oh iya, aku kan suka dengan sosis, zephyr, coklat, sandwich. Nah, tambah sosis juga. Roti jahe, biskuit. Wah, kita siram dengan mayones. Es krim, pie. Wah, makanan super. Nah, ini dia hidangan para raja. Aku harus memanggil Bjorn sebelum es krimnya mencair. Bjorn, kamu siap-siap ya. Kamu pasti akan terkejut. Sekarang lihatlah, buka matamu. Wow. Gundukan apa ini? Ini bukan gundukan, ini makanan super buatan Baki. Sepertinya gundukanmu goyang-goyang. Goyang-goyang bagaimana? Tidak goyang, lihat saja. Ayo, kita mulai. Mulai makan. Tidak aku tidak mau. Kamu harus mencobanya. Sia-sia kan aku memasaknya. Kamu boleh nambah. Apa ini? Apa? Tidak enak ya? Tidak mungkin. Bagaimana? Apa enak? Ini enak. Dan yang paling penting, makanan ini membuat kenyang. Baki, gundukannya runtuh. Kabur! Sia-sia semuanya. Sekarang kita harus bagaimana? Wah, padahal aku lapar. Tidak apa-apa. Ayo kita bereskan saja. Setelah itu, kamu bisa membuat lagi masakanmu yang super canggih itu. Jadi jangan khawatir. Begini saja, Bjorn. Kita makan di rumahmu saja ya. Bagaimana? Kamu setuju kan? Sup para raja. Enak kan sup Raja Utara? Sudah 6 kali kamu minta tambah. Boleh nambah lagi tidak? Kisah madu dan lebah. Baki, Ruby, ayo kalian coba teh beriku ini ya. Pasti enak. Ada macam-macam beri. Semua hasil petikanku dicampur menjadi satu. Terima kasih, Bjorn. Enak sekali. Apanya yang enak? Rasanya malah asam. Tambahkan selai marmelade. Jangan, Baki. Kita tidak butuh marmelade sama sekali. Kalau begitu, tambahkan coklat. Tidak bisa, nanti jadi beda. Kalau begitu, tambahkan madu. Bagaimana? Iya, kalau madu boleh. Teman-teman, aku sama sekali belum pernah mencoba madu. Apa? Belum pernah sama sekali. Kalau begitu kau harus coba. Sekarang kita cari sarang lebah, lalu kita minta madunya untukmu. Tidak, jangan. Aku tidak mau ke sarang lebah. Mereka itu sangat galak. Seram sekali. Lebih baik aku buat sendiri madunya. Kalau lebah bisa membuat madu, aku juga bisa. Apa saja yang aku perlukan? Ini tidak usah. Ini juga tidak usah. Yang ini nanti aku pakai. Yang ini perlu. Oh, yang ini ya. Oh, tidak. Kalau yang ini akan kubawa saja. Lebah yang terhormat, boleh aku minta madu kalian? Aku minta sedikit saja. Sepertinya mereka tidak dengar. Aku harus lebih dekat lagi. Nah, bagaimana cara kerja mesin pembuat madu ini? Ini sangat mudah. Semua pasti tahu. Madu terbuat dari nektar bunga. Nah, di sini ada alat yang mirip dengan vacuum cleaner. Namanya adalah penghisap nektar. Nah, nektarnya nanti akan dicampur dengan gula. Kenapa memakai gula? Karena semua tahu madu rasanya sangat manis. Betul, Ciki. Saatnya kita uji coba. Lebah yang terhormat, izinkan aku mengambil sedikit madu kalian ya. Sebagai gantinya, aku akan menyanyikan lagu Berlari dan Bermain di saat hari cerah. Ayo bernyanyi. Aduh.
Kita nyanyi bersama. Au! Aduh, bersama Bjorn dan Baki. Aduh. Au! Uh. Lebah yang terhormat, kalian jangan marah. Tolong! Ayo, kita mulai. Tolong, Baki, tolong aku. Tolong, tolong aku, Baki. Tolong aku, Baki. Bertahanlah Bjorn. Bantuan segera datang. Ya ampun. Bjorn, kamu tidak apa-apa? Kita mencicipi madu ini. Tidak enak rasanya. Ini bukan madu. Percobaanku malah gagal. Aku juga gagal. Cuma dapat sengatan lebah saja. Ya ampun, Bjorn. Kau tidak usah dekat-dekat sarang lebah. Kamu bilang apa, Ruby? Kami tidak perlu dekat-dekat ke sarang lebah. Wah, kamu jenius. Sebentar ya. Sekarang kita tidak perlu takut dengan lebah, Bjorn. Ke kiri sedikit, ke kanan, dan lebih tinggi. Sudah beres. Wah, madu ini enak sekali. Dan kaya manfaat. Lebah memang sangat hebat. Siapa yang menyangka kalau serangga juga hebat, ya kan? Tidak perlu jadi besar. Menurutku, raksasa itu memang ada. Oh, benarkah? Mereka sebesar gunung. Dan mereka sangat menakutkan. Ruby, kenapa tidak makan buah ceri? Tidak suka ya? Suka, tapi aku tidak sampai. Oh, jadi begitu. Untuk raksasa, pohon seperti ini hanya selutut. Kalian selalu begitu. Buat kalian raksasa lebih penting daripada aku. Ruby, tentu saja kamu lebih penting dari kami. Raksasa itu tidak nyata. Kalau kamu nyata. Wah, Ruby, aku tahu caranya. Kita buat sebuah tangga super canggih untuk Ruby di laboratoriumku sekarang. Bagaimana? Ide yang bagus. Anak kecil dilarang masuk. Itu ada ayunan. Kamu main di sana saja dulu. Kami akan kembali. Selalu begitu. Kamu itu anak kecil. Aku tidak mau jadi anak kecil. Sudah beres. Alat pembesar sudah siap. Ruby, kamu di mana? Dimakan raksasa mungkin atau sedang jalan-jalan di hutan. Ah, anak kecil ini. Ayo kita cari. Alat pembesar menarik juga. Bisa saja tubuhku jadi besar. Wah, apa yang terjadi? Dia pergi kemana? Anak kecil selalu seperti ini. Menyebalkan. Apa itu? Raksasa! Aku bukan raksasa, aku Ruby. Raksasa!
Jadi kamu sudah memakai alat pembesar tanpa izin ya? Aku ingin jadi besar supaya kalian perhatian padaku. Ya, sekarang susah memperhatikanmu. Ruby, jangan sedih begitu. Kita cari jalan keluarnya. Sudah, hentikan. Kamu seperti anak kecil saja. Aku ingin jadi kecil, seperti dulu lagi. Aku tidak mau jadi besar. Aku tidak mau sebesar ini. Ruby, sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Ayo Baki, kamu keluarkan kejutannya. Tidak, aku tidak mau alat pembesar. Alat pembesar apa? Ini. Sekarang kamu punya tangga super canggih. Kalian membuatkan tangga untukku? Iya, tangga. Ini bukan tangga biasa. Ini tangga super canggih. Kamu lihat, ini papannya berkualitas super dan paku-pakunya juga. Iya betul. Dan itu juga bisa memetik buah ceri. Ayo kita ke sana. Aku bilang, raksasa itu benar-benar ada. Aha, jadi raksasamu itu bisa untuk membongkar pohon sekalian dengan akarnya ya? Itu benar. Teman-teman, aku sayang kalian. Tamu tak diundang. Sebentar lagi dimulai. Kenapa begitu? Mungkin antenanya. Wah, burungnya manis sekali. Benar kan? Iya, memang manis, tapi mengganggu kita menonton TV. Hei, sini! Sini! Hei! Baki, dia tidak apa-apa kan? Dia tidak apa-apa, aku yang sakit. Hei Baki, kamu tidak mengerti ya? Dia pikir antena itu adalah pohon. Hah, payah. Pohon itu adanya di hutan. Nah, kamu tinggal di sini saja ya, menikmati alam, bernyanyi, menghirup udara segar. Hei, hei, mau kemana? Dia balik lagi. Ternyata dia suka antena. Aku punya ide, kita bikin saja sangkar burung. Sangkar burung super modern, memakai AC dan juga lift. Ada-ada saja. Buat apa sangkar super modern, Baki? Dia cuma butuh sarang biasa yang nyaman untuknya. Tidak bisa, dia butuh sangkar. Tidak. Sarang. Teman-teman, hati-hati memegang anak burungnya. Lihat anak burung, ini nyaman dan bagus kan? Oh, Anak burung, ini adalah rumah barumu. Ada lift, ada AC, balkon, TV kabel, 4 kamar, dan kolam renang. aku punya persediaan makanan.
Ini ada kulkasnya juga. Bahan bangunanku alami. Ada TV dan radio. Pemandangan yang indah. Juga ada jendela plastik. Konstruksi yang sangat kokoh. Ini pasti tahan lama. Teman-teman, sepertinya anak burung lebih suka antena kita. Ya sudah, kalau seperti itu, biarkan saja dia tinggal di sini sesuka hatinya. Bagi cepat, film kartunnya sudah mau mulai. Cepat nyalakan. Tunggu, Ciki mana? Ada apa lagi ini? Hah! Nah, itu dia si Ciki. Baki, sepertinya kamu harus membuat antena lagi untuk kita.